Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar. Semoga kalian semua selalu terus termotivasi untuk mengikuti pembelajaran setiap harinya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar membahas tentang cara kerja otak. Kenapa kita perlu belajar tentang cara kerja otak? Supaya kita sadar bahwa aktivitas sehari-hari yang kita lakukan itu berdasarkan cara kerja otak kita sendiri. Lantas, apa manfaatnya? Yang manfaatnya ya tentu untuk kesuksesan kita dalam menjalani kehidupan ini. Baik, materi tentang cara kerja otak ini ada 4 bahasan. Yang pertama yaitu pengertian tentang kecerdasan. Jelaskan juga bagaimana cara kerja otak, bagaimana resep dari orang-orang yang cerdas, yang sukses. Pembahasan yang kedua yaitu tentang perbedaan fungsi otak kiri dan otak kanan. Bagian yang ketiga menjelaskan bagaimana mengembangkan otak kiri dan otak kanan. Yang keempat, refleksi. Pada pengertian tentang kecerdasan atau intelijensi, menurut para ahli, jadi yang namanya kecerdasan itu ada macam-macam. Ada IQ, ada emotional quotient, ada spiritual quotient, ada adversity quotient. Yang kita bahas kali ini adalah tentang IQ, intelligence quotient. Intelijensi adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Kata kuncinya adalah kemampuan berpikir seseorang sehingga aktivitasnya itu terarah dan bisa melakukan kegiatannya secara efektif. Berdasarkan klasifikasinya ada 5 kelompok secara IQ. IQ yang pertama yaitu di bawah 79, termasuk memiliki kemampuan intelektual yang rendah. Kategori kedua IQ di antara 80 sampai 89, masuk dalam kelompok kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Kategori yang ketiga yaitu IQ yang di antara 90 sampai 109. Ini termasuk ke dalam kelompok kemampuan intelektual rata-rata. Nah, manusia pada umumnya rata-rata IQ-nya 90 sampai 109. Sedangkan IQ yang antara 110 sampai 119 ini termasuk kategori dalam kemampuan intelektual di atas rata-rata. 120 sampai 135 atau lebih itu termasuk kategori kemampuan intelektual superior atau super jenius ya. Baik, sekarang bagaimana cara kerja otak? Menurut para ahli, otak kita ini tersusun dari berjuta-juta neuron yang tiap-tiap neuron dipisahkan oleh jarak yang amat tipis. Saat otak mengenal sesuatu yang baru, maka akan terjadi lompatan pijaran listrik dari satu neuron ke neuron yang lain. Semakin sering terjadi pijaran dalam otak, maka otak akan semakin terlatih seperti orang yang cerdas. Nah, jadi di dalam otak ini ada neuron-neuron yang setiap hari, setiap saat terjadi lompatan pijaran listrik. Nah, ini lompatan pijaran listrik ini tergantung informasi yang didapatkan oleh otak. Apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengarkan oleh telinga, maka akan dijadikan informasi oleh otak. Selanjutnya, otak akan menentukan apa yang akan dia lakukan. Kemudian yang mengeksekusi adalah anggota tubuh kita yang lain. Baik, ada resep dari orang-orang yang cerdas. Kenapa orang itu cerdas, kenapa orang itu sukses? Orang cerdas adalah pengguna kedua otak. Ya, maksudnya apa? Jadi
otak kanan, otak kirinya benar-benar digunakan secara maksimal, secara seimbang. Jadi dengan mempelajari bagaimana menggunakan kedua sisi otak, yaitu otak kiri dan otak kanan, berarti mengembangkan kedua kekuatan otak kita seperti orang yang cerdas. Pada umumnya manusia menggunakan 90% otak kiri dan 10% otak kanan. Padahal kalau kita mau sukses seperti orang jenius, kita harus bisa memberdayakan 50% otak kanan dan 50% otak kiri. Pada bagian yang ketiga, kita akan melihat perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri. Otak kanan dan otak kiri akan berpengaruh kepada seluruh kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta menguasai lingkungan secara efektif. Jadi kedua otak ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas kita, serta efektivitas kita dalam melakukan tindakan. Fungsi otak kiri, yang pertama adalah otak kiri berfungsi sebagai logika, atau berpikirnya secara logis. Dia berpikirnya nyata, dia tidak suka hayalan. Yang ketiga bersifat umum. Contohnya matahari terbit sebelah timur, tenggelam di sebelah barat. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Nah, ini berarti kemampuan berpikir secara logis. Yang kedua, fungsi otak kiri itu dia memiliki fungsi berhitung linear atau berpikirannya linear. Otak kiri berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitas hitungan linear atau hitungan yang berurutan. Contoh, angka 2, 4, 6, 8. Maka dua bilangan berikutnya adalah otak kiri akan menjawab dengan pola pikir hitungan linear 10 dan 12. Dalam hitungan ini, bilangan ditambah secara linear dari bilangan sebelumnya. Cara berpikir atau fungsi otak ketiga dari otak kiri yaitu adalah urutan bahasa. Jadi yang mengurutkan bahasa, menata kata, tata bahasa ini adalah fungsi otak kiri. Otak kiri berhubungan dengan kemampuan dalam mengurutkan kata atau bahasa. Contohnya, dalam mengurutkan tata kata atau tata bahasa. Jika kambing makanannya rumput, maka mobil menggunakan bensin. Jadi bukan mobil menggunakan atau makan rumput lagi. Jadi karena tadi menggabungkan antara urutan tata kata bahasa berdasarkan logika. Ada sendok, ada garpu, ada amplop, harus ada perangko. Ini zaman dulu, kalau sekarang udah nggak berlaku. Kalau sekarang pakainya WA, medsos dan lain sebagainya. Lanjut pada fungsi otak yang kanan. Otak kanan ada 5 fungsinya atau cara kerjanya. Yang pertama, dia itu suka dengan ritme. Otak kanan bekerja berkaitan dengan musik. Ritme, irama. Jadi setiap seorang aransemen musik atau seorang musikus pasti berusaha membuat aransemen musik, membuat lagu-lagu yang berbeda. Keharusan membuat aransemen atau lagu yang berbeda ini membuat irama dan lagu berbeda dalam musiknya. Hal ini termasuk dalam mengembangkan kemampuan otak kanan mereka. Fungsi yang kedua dari otak kanan yaitu aktivitasnya melakukan sesuatu yang baru, kreatif. Otak kanan berhubungan dengan kemampuan menampilkan kreativitas. Kreativitas bisa nampak ketika seseorang selalu mencari cara yang baru, yang berbeda dari cara yang dipakai orang-orang biasanya. Jadi keluar dari hal yang biasa, keluar dari sesuatu yang kayaknya sudah umum, itu adalah disebut kreatif. Out of the box. Cara berpikir otak kanan atau fungsi otak kanan yang ketiga itu dia selalu berimajinasi, imajinasinya tinggi. Imajinasi ada daya hayal, makanya berlawanan dengan otak kiri yang tadi itu. Kalau kiri melakukan aktivitas sesuatu yang nyata, kalau otak kanan justru dia selalu menggunakan imajinasi. Jadi makanya kalau kamu suka menghayal berarti kebanyakan otak kanan, tapi mampu tidak menciptakan dari imajinasi tersebut. Orang yang
seimbang otak kiri otak kanannya. Jadi ketika imajinasinya tinggi, menciptakan sesuatu yang baru, terus dimodifikasi dan diciptakan, diwujudkan hayalannya itulah yang disebut kreatif. Dimensi adalah kemampuan pandang terhadap ruang. Orang yang biasa bekerja di bidang berhubungan dengan dimensi yaitu arsitek, desain interior. Seorang arsitek atau desain interior ini dia bekerja dengan otak kanannya. Dia mampu memandang ruang di dalam imajinasinya, baru diwujudkan dalam desain interior dan suatu bangunan. Cara berpikir otak kanan yang terakhir adalah holistik. Holistik adalah berpikir secara menyeluruh, utuh, tidak parsial. Artinya setiap orang memiliki kemampuan berpikir holistik. Maka dia akan melihat setiap pekerjaan dan persoalan secara menyeluruh. Contoh, ketika seorang ibu ingin membuat sate ayam, dia menyuruh putrinya belanja keperluan ke pasar. Jika putrinya membeli daging ayam saja, maka otak kirinya yang masih dominan. Tetapi jika dia membeli daging ayam, tusuk sate, kecap, arang, dan keperluan lainnya untuk membuat sate, maka dia sudah berpikir secara holistik, yang berarti otak kanannya sudah berkembang, mengimbangi otak kirinya. Selanjutnya, bagaimana mengembangkan otak kanan dan otak kiri? Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan otak kanan dan otak kiri. Di antaranya yang pertama dengan melakukan tes. Misal tes bakat atau tes kepribadian yang soal-soal tesnya yang sangat variatif. Jadi tes ini juga ada tes IQ, ada tes emotional question, ada juga yang berkaitan dengan spiritual question. Jadi semakin sering kita mengikuti tes-tes tersebut, itu sama saja kita melatih otak kanan otak kiri. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan game-game yang lebih meningkatkan kemampuan otak kanan dan otak kiri, yang bisa dilakukan bersama-sama gamenya ya. Jadi gamenya itu kata kuncinya dilakukan bersama-sama, bukan gamenya main sendiri. Kalau game di HP atau di internet kamu lakukan dengan sendiri, ya cenderung dia akan antisosial, cenderung dia tidak suka bekerja sama dan lain sebagainya. Yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan atau melatih otak kanan otak kiri, yaitu dengan melatih saraf-saraf yang ada otak dengan cara senam otak. Banyak game-game atau latihan agar senam otak ini selalu dilakukan untuk mengembangkan otak kiri dan otak kanan ya, dengan cara melakukan tangan kanan dan tangan kiri digerakkan bersama-sama, atau silang, menggerakkan kaki kanan kaki kiri tapi dengan cara yang cepat dan sebagainya. Itu banyak, kalian bisa lihat di YouTube, di Google, bagaimana cara senam otak kanan untuk meningkatkan otak kanan dan otak kirinya. Oke, baik, sekian materi dari saya hari ini tentang cara kerja otak. Lanjutnya adalah refleksi. Silahkan kalian cari bagaimana problem solvingnya, sebutkan solusi dari berbagai masalah berikut. Apa alasannya? Alasan inilah yang akan menentukan cara kerja otak itu. Yang pertama, kamu dengan mudah memahami pelajaran matematika, sedangkan beberapa temanmu mengalami kesulitan memahaminya. Tindakan apa yang akan kamu lakukan? Yang kedua, kamu dengan mudah memahami pelajaran bahasa, sedangkan beberapa temanmu mengalami kesulitan memahaminya. Tindakan apa yang akan kamu lakukan? Yang ketiga, kamu mengalami kesulitan memahami pelajaran seni dan olahraga, sedangkan beberapa temanmu mengalami kesulitan memahaminya. Tindakan apa yang akan kamu lakukan? Ya, silahkan kira-kira apa solusinya. Oke, terima kasih. Sekian materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kalian tingkatkan cara kerja otak kalian dan kalian menjadi orang-orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.